Bahasa sekarang itu ya wonge kok ra kalem gitu. Begijikan, becicilan. Itu ibaratnya kalau benda itu benda yang keras, yang kaku, tapi mudah patah. Nah, maka kita harus menjadi manusia yang lentur, yang mudah adaptasi, dan itu harus dibentuk atau dibangun dengan sifat-sifat tadi, dengan pedoman tadi. Ojo kagetan, ojo gumunan, ya kan? Ojo getunan, ojo aleman, ya. Orang yang gampang kaget, gampang gumun. Kaget itu apa? Gampang terkejut, gampang shock. Ada apa sedikit udah terkejut, ya. Itu akhirnya yang terjadi apa? Itu akan membenamkan kecerdasan, kecermatan mata kita untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita lebih kalem melihat, kita akan mampu berpikir secara jernih. Ada sesuatu problem yang besar tiba-tiba menimpa, orang gugup, itu karena apa? Kagetan. Kalau orang yang tidak kagetan pasti menghadapinya dengan tenang, dan sementara orang lain sedang sibuk gugup, kita sudah berpikir dan melihat di mana letak masalah, bahkan kita sudah menemukan solusi. Itu termasuk ya kagetan, gumunan sama saja. Sedikit-sedikit heran. Akhirnya apa? Orang yang gampang heran itu biasanya sulit maju, Mas. Karena mudah sekali terheran-heran dengan sesuatu yang sebenarnya tidak istimewa. Nah, itu berhubungan dengan cara kita, kemampuan kita untuk mengukur sebuah kualitas. Ya. Orang kalau kita mudah gumunan, sedikit aja prestasi orang sudah gumun. Bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrim, itu bisa terjadi misalnya di dalam satu agama, Mas. Orang hanya melakukan sedikit saja kebaikan, itu ternyata apa? Orang banyak sudah mengeluh-elukan sebagai orang yang suci, orang yang hebat, orang yang saleh, yang memegang kunci pintu surga dan lain-lain, ya. Padahal di masyarakat kita, ukuran orang melakukan kebaikan yang seperti itu sudah sangat wajar dan mungkin hanya levelnya ya standar saja. Karena masyarakat kita memang dibentuk, orang Jawa itu dibentuk agar tidak gumunan. Oke. Kalau aleman itu pujian ya, Romo? Kalau aleman itu ya orang yang mudah terlena, Mas. Karena apa? Orang yang suka aleman itu kan gila pujian. Orang bergaya, ya, orang suka, ya pokoknya orang aleman itu kan orang yang eksistensi, gitu ya. Betul, orang yang suka pencitraan, orang-orang yang jaim, ya, kemudian orang-orang yang belagu, itu semua kan untuk menutupi kelemahan. Poles gitu ya. Poles itu hanya kosmetik. Ketika kosmetik itu luntur, ya sudah belangnya hanya terbuka. Maka kita sebagai orang Jawa tidak boleh kita itu ya jadi wong sing aleman yang suka gila pujian. Bahkan sebaliknya, kita selalu diingatkan oleh ajaran Jawa bahwa jadilah orang yang tidak suka, tidak menikmati, ya, lebih tepatnya tidak menikmati jika mendapatkan pujian. Maka kalau saya sering mendapatkan cacian, tapi saya juga sering banget mendapatkan pujian. Dan pujian itu ya kalau saya lihat ya biasa saja, ya, karena orang hidup ini ya cuman saya pikir gini, Mas, orang silahkan boleh memuji, tetapi tetap harus yang wajar, harus yang proporsional. Jadi tetap wajar, artinya kita juga tidak menjadi orang yang pelit untuk menghargai orang lain. Saya suka memuji orang, tetapi ada catatannya. Satu, tidak suka terlalu memuji-muji, terlalu berlebihan, tetapi saya memberikan suatu pujian itu sebagai bentuk apresiasi bahwa apa yang saya lihat dan saya nilai itu adalah sebuah prestasi yang berkualitas. Itu tetap proporsional. Tapi bagi mereka yang sudah selesai dengan dirinya, saya pikir mereka tidak akan pernah terbang saat dipuji dan nggak akan pernah tumbang saat dicaci maki. Betul, itulah, itu endingnya seperti itu. Dari nasihat-nasihat itu kan untuk membentuk manusia yang bermental baja, yang punya kasih sayang, yang punya kekuatan kasih sayang itu bagaikan selendang sutra yang lembut, ya. Tapi bisa mempunyai keteguhan, keberanian, kekuatan mental bagaikan baja. Harusnya seperti itu, dan itu masing-masing digunakan
harus sesuai dengan empan papan. Artinya harus melihat situasi kondisi, harus melihat ini untuk apa. Kalau kita memegang pisau kupas ya untuk mengupas. Tapi kalau kita pegang pisau potong ya untuk memotong, jangan kebalik. Ya itu namanya ngerti empan papan. Oke. Kemudian untuk yang ketujuh itu gini Romo, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Nah, sekarang yang namanya katungkul itu kan terlalu asik, terlalu menikmati, terbuai oleh yang namanya kalungguhan. Itu kalungguhan itu kan kekuasaan atau jabatan. Jabatan itu ya kalau menurut saya lebih awet sandal jepit daripada jabatan. Terus kemudian yang keduanya tadi apa? Ojo katungkul marang kalungguhan, kadonyan kemarman. Dan kemarman. Kadonyan itu ya urusan duniawi, materi. Ya. Tapi di sini lebih taste-nya itu lebih ke sesuatu yang sifatnya glamor, Mas. Karena bukan berarti terus kemudian tidak boleh bekerja dan lain-lain. Tetap artinya urusan keduniawian yang sifatnya itu hedon, hanya ngujohowo atau hedon. Ya. Glamor, hedonism itu ya semuanya kan intinya ngujohowo. Itu yang tidak boleh untuk dilakukan secara berlebihan. Kalau dilakukan secara proporsional itu memang kebutuhan. Kita butuh untuk bersenang-senang, itu butuh, dan itu sikap adil pada diri kita sendiri. Terus kemudian ojo katungkul kemarman. Nah, sekarang yang namanya kemarman, marem itu kan puas. Jadi kalau orang itu selalu mengejar kepuasan itu tidak akan ada limitnya, Mas. Kepuasan itu sesuatu yang tidak terbatas, tak ada batasnya. Kalau kita mengejar kepuasan itu artinya kita mengejar sebuah fata morgana. Kapan selesainya tidak ada. Kapan puasnya sebenarnya tidak ada. Oleh sebab itu yang namanya kemarman itu sebenarnya kita bisa mengendalikan itu dengan pedoman atau dengan kesadaran bahwa kebutuhan itu cukup. Ya. Orang kalau sudah melihat cukup sesuai dengan yang kita butuhkan ya sudah. Ya kan? Kita misalnya butuh mobil yang harus yang memang mahal, misalnya kita butuh mobil yang harganya 1 miliar. Karena apa? Sesuai kebutuhan, Mas. Aktivitas hidup kita memang menuntut kita menggunakan alat yang setangguh itu. Itu namanya tidak ngujoho kemarman. Ya. Tapi kalau kita itu hanya aktivitasnya cuma di dalam kota, yang enteng-enteng ya, itu ya pakai city car aja ngapain sih? Ya kan? Masuk pakai mobil rangon gagah-gagah di dalam kota kan jadinya berlebihan. Ya artinya semua kemarman itu dikendalikan dengan istilah sederhana yang pernah kita bahas juga, ngono yang ngono ning ojo ngono. Jadi tetap kita melakukan secara proporsional. Karena kepuasan itu unlimited ya. Unlimited. Ya. Oke. Yang nomor 8, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Kalau uang keminter itu kan mudah terlena karena orang berlagak pintar. Ya kan? Orang berlagak pintar itu kan takut kalau dikonangi atau diketahui kebodohannya sebenarnya. Padahal orang kalau memang jujur apa adanya, kalau memang bodoh ya bodoh. Itu justru akan cepat pinter, Mas. Karena kita tidak akan gengsi untuk belajar. Saya pada diri sendiri maupun anak-anak saya selalu menekankan seperti ini. Saling asah, asih, asuh. Kemana-mana jadilah murid. Jangan berlagak jadi guru. Saling asah. Saya ketemu Mas Hendra. Saya tidak pernah menganggap saya sebagai narasumber yang lebih tahu. Tapi saya di sini ingin, inilah tempat kita mengasah. Kita saling mengasah. Ya, Mas Hendra mengasah saya mengasah Mas Hendra, asuh, ya, asih, saling mengasihi, ya kan? Mas Hendra saya memiliki sifat sikap welas asih, saling menghormati, kemudian asuh. Asuh itu ya membimbing dan mengarahkan, termasuk juga melindungi. Ya akhirnya apa yang terjadi?
garis yang sejajar atau egaliter. Tidak ada guru murid, tidak ada patron klien, tidak ada atas bawah, tidak ada yang dominan dan yang sub, ya kan? Maka kita lebih enak menjalani hidup, kita lebih cepat menjadi orang yang cerdas karena nggak ada gengsi. Itu belajar spiritual secara fair memang harus begitu. Memang harus begitu, Mas. Kalau ketika kita ketemu pada spiritualis yang lain, ya, kita udah memiliki atau membawa sifat yang aku lebih tahu dari Anda, itu ya nanti buyar, nggak ada habisnya. Maka sebaiknya ya kita dengarkan, kalau ada sesuatu yang kita tidak setuju ya kita nggak usah perlu menyerang, tapi kalau memang ada saatnya kita untuk memberikan pendapat, ya berikan pendapat sesuai yang apa yang kita ketahui masing-masing. Toh nanti semua ini akan dinilai oleh alam semesta. Alam semesta ini akan membuktikan, waktu yang akan membuktikan mana yang benar, mana yang tepat. Jadi kesimpulannya, saya ajak pada para pemirsa, diri saya selalu mengingatkan diri sendiri juga untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang prematur, karena itu akan menjebak kita menjadi orang yang sok tahu, sok pintar, ya kan? Gitu, makanya ada peringatan seperti itu. Siap. Oke, yang ke-9, ojo milik barang kang melok, ojo mangkro mundak kendu. Nah, ojo kendu ya. Ojo milik barang kang melok. Milik itu kan artinya ingin menguasai dan memiliki. Barang yang melok itu apa, Mas? Yang menarik, indah, yang gemebiar, yang gemerlap. Karena itu mudah ketipu. Orang yang ini ada kaitannya dengan kagetan gumunan juga. Cuman ini sifatnya itu lebih ke untuk menguasai dan memiliki sesuatu. Kita harus cermat dan teliti melihat sesuatu yang sifatnya gemerlap. Karena seringkali apa yang kamu lihat itu tidak seperti yang sesungguhnya terjadi. Ya kan? Baik, kalau ini diterapkan dalam dunia politik, maka para politisi pun sebenarnya akan lebih bijaksana. Kalau diterapkan di masyarakat atau rakyat Indonesia, yaitu akan menjadi rakyat yang cerdas, yang cermat mengamati berbagai konstelasi politik. Ini sesungguhnya apa yang terjadi. Itu makanya kita melihat sesuatu, kadang sesuatu itu tidak menarik, kadang sesuatu itu kalau dipandang itu jelek, tetapi justru manfaat dan gunanya sangat besar. Sekarang kalau kita umpamakan jamu itu ya baunya nggak enak, ya kan? Terus rasanya juga pahit, tetapi justru di dalam jamu itu kan menyehatkan. Ya, tuh makanya ojo milik barang kang melok, ojo mangkro mundak kendu. Mangro, ya kendu. Mangro itu apa, Rom? Ojo mangro mundak kendu. Mangro itu artinya apa? Mencela-mencele, tidak konsisten. Ya. Artinya kalau kita itu memang sudah memiliki sebuah rencana, tujuan, ya harus dengan keteguhan hati, harus dengan ketonggo, keketek ing onggo yang niat dan tekad bulat di dalam diri untuk meraih suatu harapan dan cita-cita. Itu kalau kita mangro, kita kendur semangat, kita kemudian sering nolak kanan kiri, suka membanding-bandingkan, ya ada istilah rumput tetangga biasanya lebih hijau. Akhirnya apa? Kita tidak konsisten dan fokus dengan apa yang menjadi target dan tujuan kita. Malah kita sibuk jajal sana-sini, nyoba sana-sini, jadi tukang icep-icep. Tukang icep-icep akhirnya tidak pernah memakan beneran apa yang di menu hidangan yang ada, karena hanya nyicipin kecil-kecil. Orang lain sudah habis makan, tukang cicipnya malah belum makan, lupa. Karena sibuk nyicip sana-sini. Maka dalam ilmu Jawa ini ya diingatkan bahwa ojo mangro mundak kendu. Itulah kendu dalam arti itu tadi, tidak fokus, akhirnya mudah mengalami kegagalan. Ya kan, makanya yang Gusti juga mengingatkan, sing sopo temen dinemu, ya kan,
Itu jadi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa Pasti yang akan mendapatkan. serius pasti akan mendapatkan. Oke. Itu. Yang paling terakhir, ojo adigan adiguna, adiguno. Adigang, adigung, adiguno. Ya. Adigang itu mengandalkan ya kekuatan, dumeh besar, dumeh gajah, terus kemudian akan bisa mengalahkan menjangan. Oh tidak. Ya. Gajah itu menang terhadap menjangan dalam satu hal, tidak akan mutlak. Jadi pedomannya begitu, orang hidup kalau memang merasa kita kuat, tapi jangan menyangka, jangan merasa bahwa kekuatan kita itu adalah segalanya dan bisa untuk segalanya. Orang kuat itu kalah dengan orang yang lemah, itu biasa terjadi, ya kan? Karena tidak selamanya orang kuat itu akan tahu kelemahan si lemah. Sementara orang yang lemah kadangkala tahu kelemahan orang kuat. Adigang, makanya jangan sampai adigang, kemudian jangan sampai adigung yang penuh kesombongan, songkak, merasa dirinya lebih tinggi kastanya, derajatnya, kelas sosialnya, ekonomi dan lain-lain. Itu pun kalau memang sesuatu terjadi untuk membalikkan fakta seperti itu ya mudah sekali. Ketika orang terbentur kasus habis semuanya itu seperti sekarang ya itulah apa samboisme itulah. Jadi hanya dalam hitungan berapa detik hari ya kan orang emosi tembak dor ya sudah, dor itulah titik balik jungkir tapi posisinya segalanya hilang. Nah maka dari situlah kita selalu diingatkan jangan sampai adigung. Terus kemudian adiguno, kita merasa menjadi orang yang sekolahnya tinggi, kita bisa melakukan apa-apa, prestasinya juga besar, terus kemudian jasanya di masyarakat yang besar. Ini kan semua positif, Mas. Ada gunanya hidup kita. Kita biarpun menjadi orang yang sangat berguna, tapi juga jangan kemudian mengagung-agungkan jasa kita, kemampuan kita, profesi kita. Itu sama saja, itu orang congkak, orang yang pasti suatu saat dia akan jatuh. Justru ketika kita itu makin banyak berguna untuk kehidupan ini, harusnya kita lebih bisa andap asor, kita bisa lebih rendah hati, dan kita semakin menyadari bahwa sesungguhnya keberadaan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding semesta ini.